신태용 전 인도네시아 축구대표팀 감독이 자신의 경질과 관련해 처음으로 입장을 밝혔습니다. Benar-benar gak nyangka. Viral di Eropa, 3 pelatih top dunia puji timnas Indonesia era Shin Tae-yong, Patrick Kluivert disebut tak niat latih timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan? Akhirnya semuanya jelas. Orang terdekat Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal alasan Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia, ternyata bukan karena kendala bahasa. Mengejutkan, sedikit manfaat banyak sambat. Pelatih Oxford United menyesal ikut Piala Presiden 2025? Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Benar-benar gak nyangka. Viral di Eropa, 3 pelatih top dunia puji timnas Indonesia era Shin Tae-yong, sampai ada yang bilang begini. Sebuah riak kecil dari Asia Tenggara mendadak menjadi gelombang besar yang menyapu perhatian para elit sepak bola dunia. Dan bukan dari negara langganan Piala Dunia seperti Jepang atau Korea Selatan, melainkan dari tanah kepulauan bernama Indonesia. Negara yang selama puluhan tahun hanya menjadi pelengkap di peta sepak bola Asia. Namun segalanya berubah sejak satu nama mengambil alih ruang kendali, Shin Tae-yong. Mantan pelatih Korea Selatan itu, dengan tangan dinginnya, berhasil membentuk ulang wajah Garuda menjadi sosok yang tak lagi mudah diremehkan. Dan kini, di luar dugaan siapapun, 3 pelatih kelas dunia secara terbuka menyebut nama Indonesia dengan nada yang penuh respek. Suatu hal yang tak pernah terbayang bisa terjadi 1 dekade silam. Media Korea Selatan, NET, menjadi pemantik ledakan ini. Dalam laporan panjangnya yang viral ke seluruh penjuru Asia dan bahkan Eropa, NET menyebut bahwa transformasi timnas Indonesia di era Shin Tae-yong adalah salah satu cerita terhebat dalam dunia sepak bola Asia modern. Mereka menulis, Shin Tae-yong adalah arsitek emas yang membawa timnas Indonesia mendobrak batas sejarahnya. Sebuah kalimat pembuka yang akhirnya menyeret opini-opini dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari mereka yang namanya terukir di sejarah sepak bola, Jose Mourinho, Ronald Koeman, dan Lionel Scaloni. Dalam wawancara eksklusif dengan media Brasil O Jogo, Jose Mourinho, pelatih legendaris asal Portugal yang dikenal sebagai The Special One, menyebut dengan terang, "Saya hampir tak pernah mendengar tentang sepak bola Indonesia sebelumnya. Tapi kini, mereka ada dalam radar. Mereka punya pemain diaspora, gaya main yang terstruktur, dan kepercayaan diri yang nyata. Itu bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Itu hasil kerja keras seorang pelatih yang tahu bagaimana membangun dari nol," ujar Mourinho pada 2024 lalu. Sebuah pengakuan mengejutkan yang langsung menyebar ke berbagai kanal media di Eropa. Mourinho bahkan menyebut pertandingan Indonesia versus Irak 6 Juni 2024 dan laga kontra Jepang pada 24 Januari 2024 di AFC Asian Cup Qatar sebagai titik balik mentalitas Garuda. Ia melihat keberanian, determinasi, dan struktur permainan yang tak lagi liar tanpa arah. Ronald Koeman, legenda hidup Belanda dan pelatih timnas Oranje saat ini, ikut menambahkan sorotan hangat. Dalam wawancara dengan televisi Belanda NOS, Koeman menyatakan, "Saya mengikuti perkembangan pemain-pemain Indonesia yang bermain di Liga Belanda. Mereka teknikal, disiplin, dan berani mengambil keputusan. Hal itu tidak mungkin terjadi tanpa sistem pelatihan yang baik di belakang mereka. Saya rasa, Indonesia saat ini punya proyek yang patut diperhatikan." Sebelum dinaturalisasi, Koeman secara khusus mengamati pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Maes Hilgers yang sempat masuk radar PSSI. Baginya, Indonesia telah menapaki jalur yang benar, bukan sekadar lewat pencitraan media, tapi melalui pembangunan sistem dan regenerasi pemain. Yang lebih mengejutkan lagi datang dari Lionel Scaloni, pelatih timnas Argentina yang membawa Albiceleste menjadi juara dunia di Qatar 2022. Dalam pernyataannya kepada TC Sports, Scaloni menyebut, "Saya menyaksikan potongan pertandingan Indonesia beberapa waktu lalu. Mereka bermain dengan identitas, dengan semangat tinggi, dan yang paling penting, mereka tahu apa yang ingin mereka lakukan di lapangan. Itu hal yang tak semua negara Asia punya. Indonesia sedang menuju ke arah yang besar."
ujar Scaloni pada 2024 lalu. Scaloni bahkan menyebut keberadaan Shin Tae-yong sebagai katalisator revolusi Garuda. Ia menilai keberanian STY dalam memainkan pemain muda dan merombak filosofi bermain sebagai langkah berani yang jarang dilakukan pelatih Asia lainnya. Dan ketika tiga nama besar ini bersuara hampir dalam waktu bersamaan, tak pelak dunia pun menoleh. Apa yang terjadi di Indonesia? Apa yang mereka bangun? Apakah ini sinyal bahwa Garuda benar-benar akan terbang tinggi di pentas dunia? Namun ironi muncul ketika semua pujian itu justru terdengar nyaring setelah Shin Tae-yong tak lagi menjadi pelatih kepala. Di bawah komando Patrick Kluivert, legenda Belanda yang kini menjadi nahkoda baru, ekspektasi publik justru menurun drastis. Meskipun Kluivert memiliki nama besar dan pengalaman bermain di level elit, supporter belum melihat dedikasi penuh yang dulu diperlihatkan STY. Berbagai komentar tajam pun bermunculan. Banyak yang menyebut Kluivert hanya muncul saat FIFA Matchday dan absen dari aktivitas pemantauan pemain di liga lokal. Sebuah unggahan viral bahkan memperlihatkan perbandingan antara Kluivert dan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, yang tetap turun langsung menyaksikan pertandingan universitas demi mencari talenta baru. Wajar bila banyak yang mulai merasa khawatir. Akankah momentum yang sudah dibangun STY perlahan menguap di tangan pelatih baru? Media Korea, dalam artikel lanjutan Nate, menyebut, jika tak ada kesinambungan antara pelatih dan federasi, maka semua fondasi yang dibangun akan runtuh. Indonesia telah selangkah lebih maju, tetapi satu langkah mundur bisa membuat mereka jatuh kembali ke era kegelapan. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Era Shin Tae-yong telah menciptakan standar baru, bukan hanya di atas kertas, tapi juga di hati masyarakat Indonesia. Dia adalah pelatih yang tak hanya melatih, tapi juga membina, memantau, dan ikut menyusun program usia dini. Ia dikenal rajin keliling daerah, menyaksikan langsung turnamen kelompok umur, dan mendekatkan filosofi sepak bola modern kepada pelatih lokal. Sementara Patrick Kluivert belum terlihat melakukan hal yang serupa. Kini, sorotan dari para pelatih top dunia tak hanya menjadi pujian, tapi juga sebuah cambuk. Publik kini menuntut agar federasi dan pelatih baru tak hanya meneruskan apa yang ditinggalkan STY, tapi juga melampaui prestasi itu. Dan jika Kluivert tak mampu mengangkat standar tersebut, bukan tak mungkin suara-suara pujian itu berubah menjadi nostalgia. Mengenang seorang pelatih Korea yang pernah mengguncang dunia dari Asia Tenggara. Sebab dalam sepak bola, seperti kata Mourinho, yang dilihat bukan siapa kamu dulu, tapi apa yang kamu lakukan hari ini. Dan jika dulu Indonesia tak dianggap apa-apa, lalu tiba-tiba diperbincangkan oleh Mourinho, Koeman, dan Scaloni, maka satu hal sudah pasti. Garuda telah membentangkan sayapnya. Pertanyaannya, apakah ia akan terus terbang tinggi, atau kembali jatuh karena salah memilih nahkoda? Benar-benar di luar dugaan? Akhirnya semuanya jelas. Orang terdekat Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal alasan Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia, ternyata bukan karena kendala bahasa. Gemuruh teka-teki yang selama ini menggema di ruang-ruang diskusi sepak bola nasional akhirnya pecah. Satu persatu tabir misteri terkuak. Dan publik Indonesia kini ternganga. Alasan utama pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia bukan karena kendala bahasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih kompleks, lebih dalam, dan lebih menusuk. Selama berbulan-bulan, narasi yang berkembang seolah mengarah pada satu simpulan klise, bahwa pelatih asal Korea Selatan itu gagal membangun komunikasi efektif dengan para pemain, terutama pemain diaspora yang terbiasa dengan kultur barat. Bahwa perbedaan bahasa dan pendekatan membuat Shin tak mampu mengimplementasikan taktiknya dengan maksimal. Namun semua itu dipatahkan telak oleh satu sosok yang selama ini selalu berada di samping STY. Sosok yang mengenal isi pikirannya lebih dari siapapun. Jang Seok-seo alias JJ. Penerjemah pribadi sang pelatih dan satu dari sedikit orang yang tahu betul apa yang sebenarnya terjadi di balik layar timnas Indonesia. Ketika mikrofon podcast YouTube T10 TV mengarah padanya, JJ tidak lagi menahan diri. Dengan suara tegas namun penuh keterus-terangan, ia membongkar semuanya. Dan apa yang diungkapkan sontak mengguncang ruang dengar publik sepak bola nasional. Enggak ada masalah komunikasi, ucapnya lugas. Dari awal sampai akhir, tidak ada masalah dengan penyampaian taktik. Tidak ada miskomunikasi antar pelatih dan pemain. Pernyataan itu langsung membakar habis semua narasi yang selama ini dipelihara publik, media, bahkan sebagian elit sepak bola. Bukan bahasa, bukan budaya,
Bukan karena Shin tidak bisa menyampaikan pesan, tetapi karena ada masalah mendasar lain yang selama ini tidak pernah diungkap dengan jujur. Menurut JJ, para pemain timnas, baik lokal maupun diaspora, sebenarnya sudah memahami pola permainan yang ingin diterapkan STY. Bahkan pemain diaspora, yang disebut-sebut sebagai kelompok paling sulit didekati karena faktor kultur, ternyata bisa menangkap taktik yang diberikan. Pemain tahu masalahnya di mana. Mereka bukan orang bodoh, tapi kadang mereka tidak tahu solusinya. Dan Coach STY yang memberitahu solusinya. Ujar JJ. Lalu kenapa STY harus dipecat? Jika komunikasi bukan masalah, jika pemain memahami taktik, lalu apa alasan sebenarnya? Inilah bagian paling mengejutkan. Menurut JJ, masalah utama adalah soal gaya kepemimpinan dan ekspektasi manajemen PSSI yang menginginkan pendekatan yang lebih fleksibel dan menyenangkan. Sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan karakter khas STY yang keras, lugas, dan penuh disiplin militeristik ala Korea. STY adalah pelatih dengan gaya konfrontatif, bukan kompromis. Ia menuntut kesempurnaan. Ia seringkali menyampaikan kritik tajam secara langsung, menuntut pemain untuk menemukan akar masalah dan menyelesaikannya sendiri di atas lapangan. Ia bukan pelatih yang memanjakan pemain, apalagi yang suka basa-basi dengan petinggi federasi. Dan gaya kepemimpinan inilah yang perlahan membuat gesekan di ruang internal tak terhindarkan. Pemain bisa saja paham taktik, tapi sebagian merasa terbebani oleh tekanan emosional dari sang pelatih. Petinggi federasi pun mulai merasa tak nyaman. Terutama karena STY dinilai terlalu menuntut ruang independensi yang luas dalam membangun sistem sepak bola dari akar hingga pucuk. Semua ini akhirnya mengarah pada keputusan yang mengubah segalanya. Senin, 6 Januari 2025, PSSI resmi mengakhiri era Shin Tae-yong. Dalam konferensi pers, Ketua Umum PSSI Erick Thohir hanya menyebut alasan-alasan normatif, soal kepemimpinan, komunikasi, dan kebutuhan implementasi taktik yang lebih baik. Namun kini publik tahu bahwa kalimat-kalimat tersebut hanyalah permukaan dari masalah yang lebih rumit. STY bukan dipecat karena tidak bisa menyampaikan taktik. Ia dipecat karena visinya terlalu besar untuk federasi yang belum siap menyelami kedalaman sistem yang ingin ia bangun. Namun meski telah meninggalkan jabatan pelatih kepala, nama Shin Tae-yong tetap hidup di benak jutaan fans Indonesia. Sebab di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia pernah mengalami masa-masa revolusioner. Tak banyak pelatih yang bisa memberi warisan semegah itu dalam waktu kurang dari 5 tahun. Tapi STY melakukannya. Dan ia melakukannya dengan ketekunan, kegilaan kerja keras, dan dedikasi yang kerap tak dihargai sebagaimana mestinya. Kini setelah ia pergi, muncul berbagai kritik kepada penggantinya, Patrick Kluivert, yang dinilai belum bisa menyamai standar dedikasi ala STY. Netizen bahkan menyindir Kluivert hanya muncul saat FIFA Matchday dan lebih sering berada di Eropa dibanding memantau talenta lokal. Dan dalam arus nostalgia itu, nama Shin Tae-yong kembali dielu-elukan. Namanya diserukan di tribun, dipajang di mural, dan disebut-sebut dalam setiap komentar media sosial. Karena publik tahu, ia bukan pelatih sempurna, tapi ia memberi lebih dari sekadar taktik. Ia memberi jati diri. Kini, publik Indonesia tahu, bukan kendala bahasa, bukan miskomunikasi, melainkan benturan antara ambisi besar dengan sistem yang belum siap. Shin Tae-yong mungkin telah pergi dari ruang ganti Garuda, tapi jejaknya akan terus menjadi tolak ukur. Setiap langkah ke depan akan dibandingkan dengan warisan yang ia tinggalkan. Dan bila suatu hari Indonesia benar-benar tembus ke Piala Dunia 2026, sejarah akan mencatat, fondasinya dibangun oleh Shin Tae-yong. Suka atau tidak, itulah kenyataannya. Mengejutkan, sedikit manfaat banyak sambat. Pelatih Oxford United menyesal ikut Piala Presiden 2025. Indonesia sempat bersorak saat Oxford United, klub sepak bola dari kasta kedua Liga Inggris, menginjakan kaki di tanah air untuk mengikuti turnamen prestisius Piala Presiden 2025. Harapan tinggi bergemuruh. Publik ingin menyaksikan bagaimana klub yang baru saja promosi ke championship itu adu strategi, taktik, dan kualitas melawan tim-tim Asia Tenggara. Namun, semua ekspektasi itu berubah jadi kepulan asap hitam. Sambat, kritik, keluhan. Semua datang beruntun dari sang pelatih, Gary Rowett, yang seolah-olah pulang dari medan perang, bukan dari tur pramusim. Dalam nada yang tajam namun penuh kecewa,
Rowett menyampaikan isi hatinya pada awak media Inggris. Apa yang awalnya disebut sebagai pengalaman internasional yang luar biasa, kini menjelma menjadi mimpi buruk yang tak ingin diulang. Oxford United, yang dikenal dengan julukan The US, memang telah menyelesaikan 3 pertandingan, melawan Indonesia All-Star, Arema FC, dan Port FC. Tapi bukannya membawa pulang pelajaran teknis, mereka justru membawa luka fisik dan trauma logistik. Jika saya mau jujur, saya kecewa dengan cara bermain kami. Buka Rowett dengan nada yang dalam. Tapi beritahu saya bagaimana Anda bermain sepak bola dalam lapangan seperti itu. Itu pernyataan pertama yang langsung menyulut reaksi beragam. Kualitas lapangan Stadion Sijalak Harupat yang dijadikan venue utama turnamen menjadi sasaran kritik. Menurut Rowett, kondisi lapangan tak layak untuk pertandingan profesional. Bola memantul tak karuan, alur serangan terganggu, dan para pemain, katanya, lebih sibuk menghindari cedera daripada mengeksekusi taktik. Dan bicara soal cedera, itulah mimpi buruk yang sebenarnya. Salah satu harapan besar timnas Indonesia dan andalan Oxford United, Ula Romeni, menjadi korban pertama dari kerasnya pertandingan. Setelah mencetak gol indah ke gawang Arema FC, euforia itu hanya berlangsung sekejap. Sebuah tackle kejam dari Paulinho Mokcelin membuat Romeni tumbang dan harus ditandu keluar. Kakinya dibungkus perban. Sepatu bot pelindung jadi teman barunya. Kami kehilangan Romeni akibat tackle brutal yang bahkan menurut saya seharusnya dihukum lebih keras, kata Rowett. Belum selesai dengan itu, giliran Brian de Keersmaeker, gelandang rekrutan anyar mereka yang jadi korban. Dalam partai final melawan Port FC, tackle horor dari pemain Thailand, Tanaboon Kesarat, membuat Rowett kembali berteriak dalam hati. Brian, saya mengatakan sangat beruntung kakinya tidak patah, ujar Rowett sambil menggeleng. Itu bisa saja sangat serius. Itu adalah jenis tackle yang sangat buruk. Sesuatu yang tidak Anda harapkan terjadi di sebuah turnamen pramusim. Sampai di titik ini, jelas bahwa Rowett tidak hanya mengkritik satu aspek. Ia mempertanyakan keseluruhan konsep dari Piala Presiden. Alih-alih menjadi latihan ringan dengan nilai uji taktik, ajang ini berubah menjadi arena kompetisi berdarah. Seolah-olah semua tim berlomba membuktikan siapa paling keras, bukan paling cerdas. Padahal, menurut Rowett, tujuan utama dari tur ini adalah membangun kebugaran, menemukan irama permainan, dan memperkenalkan taktik musim baru. Namun semuanya justru berantakan karena padatnya jadwal, medan yang menantang, dan risiko cedera yang tinggi. Saya tidak tahu seberapa banyak yang Anda pelajari dalam hal sepak bola dari turnamen ini, keluh Rowett. Ini lebih mirip pengalaman budaya ketimbang sepak bola profesional. Sebagai pelatih berpengalaman yang pernah menangani Derby County dan Millwall, Rowett tentu punya ekspektasi tinggi. Tapi ekspektasi itu tumbang seiring waktu yang dihabiskan di bandara, berpindah hotel, dan ketidakmampuan timnya untuk berlatih secara konsisten di Indonesia. Kami jarang bisa berlatih secara rutin. Sulit sekali menemukan ritme. Jika Anda datang ke sini lagi, Anda mungkin akan melakukannya dengan sedikit berbeda. Kini, pertanyaan besar muncul. Apakah Oxford United kapok ke Indonesia? Di tengah antusiasme publik tanah air yang menyambut Oxford dengan tangan terbuka, komentar dari Rowett tentu mengejutkan. Terlebih, Oxford United datang sebagai duta klub Eropa pertama yang ikut serta dalam Piala Presiden. Mereka bahkan tampil di laga pembuka dengan atmosfer stadion yang luar biasa meriah. Namun semua itu tampaknya tak cukup untuk menutupi kekurangan dari sisi teknis dan perlindungan terhadap pemain. Di balik semua komentar pedas tersebut, tersimpan ironi besar. Piala Presiden 2025 seharusnya jadi panggung promosi untuk sepak bola Indonesia ke mata dunia. Tapi kini, malah menjadi sorotan atas kualitas venue, keamanan pemain, dan pengelolaan jadwal. Sejumlah fans Oxford bahkan mengutarakan kekecewaan mereka di forum-forum daring. Beberapa menyebut tur ini sebagai keputusan gegabah manajemen, lainnya berharap klub tidak kembali ke Asia Tenggara dalam waktu dekat. Namun sebagian supporter Indonesia juga tak tinggal diam. Mereka menilai Rowett terlalu lebay, menyebut bahwa turnamen ini sangat bermanfaat untuk mendekatkan dunia sepak bola Indonesia dengan Eropa. Tapi, jika pada akhirnya klub peserta pulang dengan cedera dan trauma, maka mimpi besar memajukan sepak bola lewat kolaborasi internasional bisa runtuh begitu saja. Kini, tinggal waktu yang menjawab. Akankah Oxford United kembali menginjakkan kaki di Indonesia?
Ataukah Piala Presiden 2025 menjadi pengalaman pertama sekaligus terakhir bagi klub asal Inggris itu? Yang jelas, komentar pedas Gary Rowett akan jadi catatan tebal bagi penyelenggara. Mungkin ini tamparan yang dibutuhkan agar turnamen ke depan lebih profesional, aman, dan benar-benar memberi manfaat. Bukan sekadar penuh sambutan tapi minim persiapan. Karena satu hal pasti, jika sepak bola ingin naik kelas, maka penyelenggaraannya pun harus berkelas. Andai Ula Romeni sudah gabung di era Shin Tae-yong, perjalanan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 bisa lebih. Jika sejarah bisa ditulis ulang, maka satu nama yang akan sangat diharapkan untuk muncul lebih cepat dalam perjalanan timnas Indonesia adalah Ula Romeni. Striker tajam berdarah Belanda Indonesia yang kini bersinar bersama skuad Garuda, menjadi salah satu kekuatan paling mematikan dalam fase kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak mengenakan seragam merah putih, Romeni langsung menggebrak, mencetak gol demi gol yang membuat pertahanan lawan kalang kabut. Namun pertanyaan menyakitkan pun mencuat dari balik euforia ini. Andai saja Ula Romeni sudah lebih dulu bergabung sejak era Shin Tae-yong, apakah perjalanan Indonesia akan seberat ini? Apakah Garuda masih perlu berjibaku? Jungkir balik menghadapi tim-tim Asia Barat untuk sekadar memastikan tiket ke putaran ketiga? Pertanyaan itu tak hanya terbersit di benak fans, tapi juga dilontarkan oleh orang yang selama ini paling dekat dengan sang pelatih legendaris asal Korea Selatan. JJ, penerjemah dan sekaligus bayangan Shin Tae-yong selama bertahun-tahun di Indonesia, akhirnya angkat bicara. Lewat sebuah wawancara bersama kanal T10 TV, JJ mengungkap sebuah pernyataan mengejutkan yang langsung mengundang diskusi panas di antara pecinta sepak bola tanah air. Mungkin jadi lebih bagus karena ada opsi baru, ujar JJ, merujuk pada potensi besar Ula Romeni. Ucapan singkat namun dalam itu langsung memantik imajinasi banyak pihak. Romeni, dengan gaya mainnya yang modern, penempatan posisi yang tajam, serta mentalitas Eropa yang kuat, bisa jadi adalah puzzle terakhir yang tak dimiliki Shin Tae-yong kala membangun timnas Indonesia. JJ tak berhenti sampai di situ. Ia mengungkap bahwa bukan hanya Romeni yang akan memberi opsi lebih luas, tapi juga nama-nama seperti Joey Plupesi, Tom Haye, dan tentu saja Ivar Jenner. Dulu Ivar. Mungkin bisa juga Ivar sama Joey Plupesi sih, bisa juga Tom Haye. Makanya banyak. Bisa lebih banyak opsi maksudnya buat Coach Shin kayaknya kalau misalnya ada Joey sama Ula. Ungkap JJ. Menurutnya, kombinasi pemain-pemain diaspora Eropa yang kini mulai masuk ke skuad Garuda di bawah pelatih Patrick Kluivert, andai hadir lebih awal, mungkin akan membuka era yang benar-benar baru di bawah kendali STY. Sebab seperti yang kita tahu, salah satu kekurangan paling nyata di era Shin Tae-yong adalah tumpulnya lini serang. Garuda kerap mendominasi permainan tapi tak mampu mengonversi peluang jadi gol. Ada masa ketika timnas Indonesia menciptakan hingga 20 tembakan dalam satu laga. Namun hanya satu atau bahkan nihil gol tercipta. Bayangkan jika dalam momen-momen tersebut, di dalam kotak penalti berdiri Ula Romeni, menunggu bola muntah, bola tarik, atau second ball. Ketajaman Romeni kini bukan lagi sebatas wacana. Bersama Oxford United, klub Inggris yang tengah naik daun, ia telah membuktikan kapasitasnya sebagai striker modern. Pelatih Oxford, Gary Rowett, bahkan menyebut Ula sebagai penghubung permainan dan sumber ancaman konstan di lini depan. Menurut saya, ia tampil cemerlang dan menghubungkan permainan dengan baik bagi kami, puji Rowett kepada Oxford Mail. Ia berhasil masuk ke beberapa area yang sangat bagus dan memiliki peluang bagus lainnya di mana kiper lawan melakukan penyelamatan fantastis darinya. Ula bukan hanya penyerang, tapi juga kreator. Ia tahu kapan harus turun, kapan harus menusuk ruang kosong, dan bagaimana memanfaatkan celah kecil apapun jadi peluang matang. Dalam sistem taktik ketat milik STY, kehadiran Romeni bisa jadi kunci penyeimbang yang membuat lini tengah hingga lini depan bisa berdetak serempak. Kini, dengan Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru, Indonesia mulai memasuki babak baru. Namun pertanyaan tetap menggantung. Apa jadinya jika Romeni sudah hadir 2 atau 3 tahun lebih awal? JJ menyiratkan bahwa kendala STY bukan pada komunikasi atau bahasa seperti yang sering diberitakan, melainkan terbatasnya pilihan pemain. Ia menyebut para pemain sudah mengerti taktik STY. Namun tanpa eksekutor yang klinis di depan gawang, strategi sehebat apapun tak akan berbuah manis. Sebenarnya, pemain itu tahu permasalahannya, ujar JJ.
Namun, para pemain ada yang tidak tahu solusinya bagaimana. Shin Tae-yong akan memberitahukan solusinya. Bayangkan, jika solusi itu bernama Ula Romeni, seorang striker dengan insting tinggi dan kaki dingin di depan gawang. Kini publik Indonesia hanya bisa melangkah ke depan, namun tetap belajar dari masa lalu. Romeni telah hadir, dan kini jadi bagian penting dalam skuad Garuda yang akan bersaing di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun pelajaran penting dari cerita ini adalah, pemain diaspora seperti Romeni tak boleh lagi telat masuk. Proses naturalisasi dan scouting harus terus dipercepat agar talenta-talenta dengan darah Indonesia bisa segera bersatu membela merah putih. Romeni telah menjadi simbol kebangkitan, sekaligus pengingat bahwa dalam sepak bola, waktu adalah segalanya. Hadir di momen yang tepat bisa mengubah sejarah. Namun terlambat beberapa langkah, bisa membuat mimpi jadi lebih sulit dicapai. Andai waktu bisa diulang, mungkin STY akan tersenyum puas melihat Romeni berdiri tegak di depan gawang lawan. Dan mungkin, Garuda tak perlu berdarah-darah demi satu tiket bernama Piala Dunia. Bukan Dirtek, ini klarifikasi Indra Syafri soal tugas baru di PSSI. Di balik hiruk-pikuk geliat timnas Indonesia yang tengah naik daun, ada satu sosok yang diam-diam tetap memainkan peran penting dalam struktur sepak bola nasional, Indra Syafri. Pria yang pernah membawa harum nama Indonesia di level U19 dan U23 itu kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena aksinya di pinggir lapangan sebagai pelatih, tapi karena posisi strategisnya di tubuh PSSI yang sempat jadi misteri dan perdebatan banyak pihak. Beberapa waktu terakhir, muncul simpang siur soal apakah Indra Syafri masih menjabat sebagai Direktur Teknik, Dirtek, PSSI atau tidak. Pernyataan dari Ratu Tisha Destria, tenaga ahli Menpora bidang diaspora dan diplomasi olahraga, sempat membuat publik percaya bahwa Indra masih duduk sebagai Dirtek. Namun, berbagai laporan lain menyebut bahwa posisi tersebut sebenarnya kosong, dan PSSI belum menunjuk pejabat definitif. Kekacauan informasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang mengatur hal-hal teknis sepak bola nasional saat ini? Dan akhirnya, setelah cukup lama diam, Indra Syafri sendiri yang turun tangan meluruskan semuanya. Saya bukan Direktur Teknik PSSI. Saat ini saya menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas di Departemen Teknik PSSI sambil menunggu PSSI menetapkan Direktur Teknik definitif. Ungkapnya tegas, dikutip dari kompas.com. Pernyataan ini seketika menjernihkan kabut keraguan yang menyelimuti struktur organisasi teknis di tubuh federasi. Dengan lugas, Indra Syafri menegaskan bahwa dirinya bukan Dirtek definitif, melainkan PLT, pelaksana tugas, yang ditugaskan PSSI untuk menjaga agar Departemen Teknik tetap berjalan, meski tanpa komandan tetap. Bagi sebagian orang, status PLT mungkin dianggap remeh, tapi tidak dalam konteks sepak bola nasional. Indra Syafri tahu betul tanggung jawab yang ia emban bukanlah main-main. Ia tak hanya memantau perkembangan pemain di berbagai kelompok umur, tapi juga tetap aktif merancang arah teknis sepak bola nasional secara menyeluruh. Sebuah peran yang kerap tak terlihat, namun sangat menentukan masa depan timnas Indonesia. Tugas Direktur Teknik itu bukan sederhana, tegas Indra. Dirtek harus membangun fondasi sepak bola Indonesia dari berbagai aspek. Dari pembinaan pelatih, pengembangan pemain usia dini, grassroots, hingga sepak bola wanita. Semua ini memerlukan keseriusan dan ketelitian. Ucapan tersebut menyiratkan bahwa Indra tak sekadar duduk di kursi jabatan kosong, tapi benar-benar berkarya dan menyusun fondasi. Ia menyadari bahwa regenerasi pemain nasional tidak terjadi dalam semalam. Butuh pembinaan terstruktur dan berkelanjutan, mulai dari akar rumput hingga ke ranah elit. Maka wajar jika PSSI menugaskan sosok berpengalaman seperti Indra untuk tetap memegang kendali, meski sementara. Di saat yang bersamaan, Indra juga membahas kehadiran sosok Jordi Cruyff, mantan pelatih dan direktur olahraga klub-klub elit Eropa, yang kini bergabung sebagai penasihat strategis PSSI. Baginya, kehadiran Jordi bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa PSSI sedang bergerak menuju arah baru. Kami di PSSI terus berupaya menyusun kebijakan teknis yang kuat, dan keberadaan Jordi adalah bagian dari komitmen itu, jelas Indra. Menurutnya, keberadaan Jordi bisa menjadi jembatan antara pengalaman sepak bola Eropa dengan realitas sepak bola Indonesia. Dengan masukan-masukan strategis dari putra legenda Johan Cruyff itu, PSSI berharap bisa melompat jauh dari sekadar negara penggembira di Asia,
menuju kekuatan yang disegani di panggung internasional. Masukan strategis darinya menjadi langkah penting dalam perjalanan timnas ke arah yang lebih kompetitif. Ujarnya penuh keyakinan. Namun, semua rencana besar itu tetap membutuhkan pondasi yang kuat di bawahnya. Dan disinilah peran PLT Dirtek seperti Indra Syafri menjadi sangat krusial. Ia bukan hanya memastikan bahwa sistem pembinaan berjalan, tapi juga menjadi jembatan komunikasi antara lapangan, federasi, dan mitra teknis seperti Jordi Cruyff. Maka jangan heran jika meskipun tak lagi menjabat sebagai Dirtek secara resmi, Indra tetap sibuk melanglang buana ke berbagai venue, memantau pemain, memimpin pertemuan teknis, hingga menyiapkan strategi pembinaan usia dini. Ia seolah menjadi penyeimbang di antara dua generasi sepak bola Indonesia, generasi STY dan generasi Kluivert. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah, kapan PSSI akan menetapkan Dirtek definitif? Publik menantikan apakah Indra Syafri akan dipatenkan kembali ke posisi tersebut, ataukah ada wajah baru yang akan ditunjuk. Namun yang jelas, selama masa transisi ini, Indra masih menjadi kunci utama dalam menjaga nyala api pembinaan sepak bola nasional. Apapun keputusan yang akan diambil ke depan, sepak bola Indonesia tetap membutuhkan figur-figur yang memahami medan, punya pengalaman, dan mampu menavigasi kompleksitas dinamika sepak bola nasional. Dan Indra Syafri, dengan segala rekam jejak dan dedikasinya, telah membuktikan dirinya sebagai bagian dari fondasi itu. Dalam sunyi, ia bekerja. Dalam diam, ia menyusun ulang struktur yang sempat retak. Bukan jabatan yang ia kejar, tapi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih terarah dan terstruktur. Sebab dalam benak Indra Syafri, masa depan timnas Indonesia bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras panjang dan sistematis. Dan selama belum ada Dirtek definitif, dialah nahkoda diam-diam yang menjaga kapal ini tetap berjalan.